Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah majelis Mawar Merah yang Allah muliakan, hari ini malam Jumat di bulan Sya'ban, tanggal berapa nih kita? Februari, tanggal 6 Februari tahun 2025. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan rutin kita di malam Jumat. Tadi sudah kita dengarkan kita bacakan hadis-hadis kubur, kemudian surat-surat ataupun ayat-ayat yang biasa kita bacakan, dan semoga itu dikirimkan ke ahli kubur kita ya. Semoga jadi hadiah buat mereka. Baik, jamaah Allah muliakan, kita tengah berada di bulan Sya'ban dan saya baca kitab Madza fi Sya'ban yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, salah seorang ulama Sunni dari tanah suci Mekah ya. Nah, ini beliau menulis sebuah kitab khusus tentang Madza fi Sya'ban. Nah, kita baca qira'atul syahrus salati 'alan nabi wa min mazaya syahri Sya'ban annahu asy-syahrul ladzi nuzilat fihi ayatus sholati wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara keutamaan bulan Sya'ban adalah Allah menurunkan satu ayat yang merupakan perintah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ayatnya? Apa ayatnya? Perintah Allah kepada kita dan juga para malaikat untuk bersolawat pada beliau Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, ini perintah bahwasanya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada pertama pernyataan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad. Artinya apa? Ini belum ada perintah nih, baru pernyataan betapa Allah menyatakan dengan jelas sesungguhnya aku, kata Allah, dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Allah saja, malaikat saja bersolawat. Nah, baru mulai masuk perintahnya yang merupakan panggilan sayang. Apa panggilannya? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Panggilannya apa? Wahai orang-orang yang beriman, gitu ya. Kamu tahu kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu panggilan sayang Allah kepada kita, orang-orang yang beriman. Berarti kalau udah dipanggil jadi orang yang beriman, nah berarti kan itu sudah jaminan bahwa satu tiket ke surga udah kita pegang. Karena apa? Iman tadi. Jadi panggilannya ini hanya para orang beriman doang nih panggilannya. Maka apa panggilan dan perintahnya? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, sebagaimana Allah dan para malaikat bersama Nabi, maka silakan kalian pun salawat dan kirimkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kata para ulama, ini termasuk ibadah yang di atas ibadah ini. Ya. Di sini sebutkan nih, fasairul ibadat. Bentar. Qala apa nih? Ada Imam Abu Lais As-Samarkandi mengatakan bahwasanya wa idza aratta an ta'rifa anna as-salata 'ala nabi afdhala min sairil ibadat fatafakkar fi qouli ta'ala, ayat tadi. Jadi dinyatakan oleh para ulama bahwasanya sungguhnya sholawat itu adalah afdal ibadah. Sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah merupakan ibadah yang paling afdal dan gampang. Dan siapapun yang membaca sholawat
bersolawat dalam keadaan suci ataupun tidak suci, berwudu ataupun tidak berwudu, serius ataupun main-main, ya itu tercatat. Beda sama sholat ibadah lain kan? Kita sholat kalau nggak punya wudu sah nggak sholatnya? Kalau nggak sah diterima nggak kira-kira? Ibu gimana mau terima orang nggak sah kan gitu. Puasa gitu juga tuh. Kalau puasa misalkan gak niat, ya nggak terima. Ya, macam-macam dah. Semua ibadah seperti itu. Tapi kalau sholawat niat ataupun gak niat, serius ataupun gak serius, suci ataupun tidak dalam keadaan suci, itu ketika kita membaca maka diterima. Maka itulah termasuk apa ibadah yang afdal, yang lebih afdal. Maka tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersolawat. Jadi jangan sholat itu jangan nunggu pas ngaji doang. Enggak, di motor solawat, di mobil menyetir solawat, sambil nyapu, sambil buka warung, solawat. Semua bisa kita solawat. Satu yang nggak boleh ketika lagi berak. Nah itu nggak sopan. Bahkan itu mah cenderung menghina, jangan melecehkan. Itu Allah nggak suka. Nah, makanya selain itu, pokoknya selain sesuatu pekerjaan yang menjijikan, jorok, jangan. Nah, kemudian kalau kau pengen tahu itu sholawat adalah dikatakan sebagai ibadah yang paling afdal, coba aja pikirin ayat tadi itu. Innallaha, wa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi, ya kan? Fasairu ibadat amarallahu ta'ala ibadahu biha. Semua ibadah-ibadah Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakannya. Ibadah-ibadah yang lain Allah merintahkan doang. Ya. Allah perintahin sholat, wa aqimis sholat lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku, fadhkuruni adzkurkum, ya, ingatlah aku maka aku mengingat engkau. Ya. Apalagi kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa gitu. Perintah itu semua ibadah Allah perintahin gitu. Wa amma salatu ala nabi faqad shalla alaihi bi nafsihi summa amara al-mu'minin bi an yusallu alaihi. Tapi lihat kalau salawat. Tadi kan ada dua pernyataan kan? Ada dua manfaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Pertama tuh. Pernyataan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya telah bersalawat kepada Nabi. Ini belum ada perintah nih, belum. Baru masuk ya ayyuhalladzina, baru perintahnya setelah diajarkan, setelah dicontohkan oleh Allah dan Rasul dan para malaikat. Nah, dengan demikian kalau salawat kepada Nabi, kata ulama ini, kata Imam Abdul Aziz, bahwasanya sungguh Allah telah mendahulu, mencontohkan dulu, telah bersalawat dulu kepada baginda Rasulullah SAW. Setelah itu baru memerintahkan. Nah, ini betapa merupakan ibadah yang afdol gitu. Kenapa? Karena apa? Karena Allah dulu yang melakukannya, para malaikat dulu yang mencontohkannya, baru kita para umat mukminin. Nah, berarti kalau yang ada nggak perintah sholat, Allah sholat dulu nggak? Perintah puasa, Allah puasa dulu nggak? Nggak tahu, dan tidak dinyatakan kan gitu ya. Tapi kalau sholawat jelas Allah sesungguhnya. Maka pastikan ini, kita harus yakin nih teman-teman, bahwa sholawat adalah ibadah afdol. Maka kata para ulama, kalau engkau tidak sempat berzikir karena waktu sempit, tidak sempat istighfar, ya, tidak sempat doa apapun, sementara hajat kita punya banyak, bisnis, pekerjaan, usaha, segala macam kita punya hajat, tapi nggak sempat doa, gitu kan? Bagaimana mau doa orang lagi ngangkutin gas, wah, kan, lagi ngantri gitu kan, susah, artinya sulit. Maka apa kata para ulama? Maka bersolawatlah. Nanti dalam sholawat itu mengandung semuanya tuh, insya Allah di situ doa dikabul, kemudian hajat dikabul, istighfar juga diterima, kan gitu. Kenapa? Karena senang bersolawat. Nah, makanya
tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersolawat, terutama di bulan Syaban. Maka tadi itu salat Jibril, ya, itu salat yang ringan, tapi dahsyat. Saya ngajarin salat udah dari kapan nih kita ngajarin salat? Udah setahun lebih ya. Nah pertanyaannya sekarang, sudah diamalin belum? Udah ya? Udah ya? Coba rasain kira-kira kalau kita ngamalin itu apa rasanya? Banyak rasanya. Ya nanti nih kita baca nih, kita baca di sini di antaranya nih. Min fadail salat ala nabi, di antara fadilah salat ala nabi pertama yang kita sudah sering tahu ya. Inna man yusalli ala nabi yusallillahu alaihi asyara salawatin. Siapa orang yang salat ala Nabi Muhammad sekali, maka Allah akan balas salawatnya berapa kali? 10 kali. Kenapa sih begitu? Karena Allah mencintai Rasulnya. Rasul Muhammad adalah kekasihnya Allah, ya, kekasih Allah. Maka siapapun yang mencintai beliau, yang bersama pada beliau, Allah akan balas berlipat-lipat ganda. Kenapa? Karena mencintai kekasihku, kata Allah. Jadi satu kali kita bersolawat 10 kali dibalasnya. Percaya nggak tuh? Percaya nggak? Cuma kan masalahnya nggak kelihatan, soalnya nggak kelihatan ya. Tapi itu tercatat. Yang kedua, man shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika kita bersama dengan Rasulullah balas salawatnya. Bayangin. Pertama tadi, siapa yang salawat kepadaku, kata Nabi, Allah bersalawat kepadanya 10 kali lipat. Yang kedua, siapa yang salawat kepadaku, kata Nabi, maka aku pun bersalawat kepadanya. Artinya apa? Rasulullah juga ketika kita bersama pada beliau, Rasulullah juga mendoakan kita, ya, mendoakan kita dan dijamin akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Sekarang begini Pak, kenapa sih kita perlu sholawat sama beliau? Di sini disampaikan bahwasanya sholawat kita itu sebenarnya nih, Syekh Izzuddin bin Salam mengatakan bahwasanya laisatis salatu ala Rasulullah SAW syafa'atan minna lahu. Salawatnya kita pada Rasulullah bukan kita memberi syafaat pada beliau, ya. Jadi jangan ada yang bilang, ngapain sih Rasulullah didoain, orang dia udah pasti masuk surga gitu, apa didoain lagi? Nggak usah kasih syafaat lagi kan gitu. Di sini disebutkan bahwasanya salawat kita pada Rasulullah SAW bukan berarti kita memberikan pertolongan kepada beliau. Sahabat itu pertolongan, sahabat itu pertolongan. Bukan begitu maksudnya. Ya, fa inna mislana la yasfa'u li misli, karena siapa kita, ya kan? Siapa kita bisa memberikan pertolongan kepada Rasulullah? Iya, siapa kita gitu. Artinya selawat kita pada Rasulullah bukan dalam rangka kita mau menolong Rasul, enggak. Karena enggak mungkin orang sekelas kita memberikan pertolongan kepada Rasulullah. Wah, derajatnya beda. Walakin Allah Ta'ala amruna bi mukafaati man an'ama alaina wa ahsana ilaina. Tetapi Allah memerintahkan kepada kita dari salawat tadi supaya kita, kata tanda kutip, balas jasa. Atas apa? Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? Pertama, ditakdirkan hidup dalam kelompok umat Nabi Muhammad. Sementara umat-umat yang terdahulu itu ngiri kepada umat Nabi Muhammad. Enak banget kepada umat Pak ya. Tobatnya dosa sekali, dosa tobatnya diterima tiap malam. Nabi Adam satu kali dosa berapa lama tobatnya? 1000 tahun. Padahal makan buah doang, itu pun karena dia berhusnuzon nama iblis kan gitu. Karena iblis bawa-bawa nama Allah gitu kan. Kata Nabi Adam, nggak mungkin nih ada orang yang nipu sama Allah kali itu, makanya ternyata ditipu. Itu kan kesalahan sebenarnya.
Dan mungkin juga rekayasa Allah SWT. Satu dosanya 1000 tahun. Udah gitu diturunkan ke dunia yang gak ada apa-apa, dipisahin sama istrinya di mana aja. Subhanallah itu. Ya, ada lagi umat Nabi Musa kalau bertobat kudu bunuh diri dulu mau diterima. Mau terima, yuk nih penggal baru diterima. Lah kita tiap malam bisa Allah mantarobi istighfar, terima Allah. Itu pertama. Karena kita ditakdirkan jadi umat Nabi Muhammad, maka kemudahan itu Allah berikan pada kita. Itu kan nikmat buat kita. Ya, kemudian berbagai kemudahan Allah berikan buat kita Nabi umat Nabi Muhammad. Zaman dulu kalau sering disampaikan nih, zaman dulu zaman umat Yahudi itu, kalau misalkan ada baju kita kena najis, gimana cara membersihinnya? Sobek, dipotong, dibuang. Kalau kita cukup dibasuh, basuh kan? Umat kita umat nih, cukup dibasuh selesai. Lah coba kalau misalkan kita seperti itu ya, bolong-bolong semua baju kita. Itu di bahan tuh di baju. Coba kalau misalkan kencing kita kena di jempol kaki, lepotong, udah dipotong lah bagaimana? Coba orang lebih nggak bisa jempol, kakinya hilang semua nih jari, nggak kena najis mulu. Tapi tidak dengan umat Muhammad. Umat Muhammad tidak seperti, maka itulah yang kita syukuri. Balas jasa. Kan? Apalagi diantaranya kita punya istri. Kalau zaman umat Yahudi itu suami yang punya istri ketika dia haid kudu dipisahin, diungsiin. Pokoknya perempuan haid itu najis, luar biasa najis. Saat itu umat Yahudi makanya dipisahin tuh, kagak boleh makan bareng, nggak boleh serumah, kudu dipisahin. Lihat coba itu. Nah, kalau misalkan haidnya seminggu ya kudu disuruh lah. Kalau nggak punya rumah mutar di tiang di mana tuh perempuan? Mutar di bawah pohon nggak bisa. Apalagi zaman dulu kan, binatang buas masih wah. Tapi kita enggak. Umat Muhammad, istri kita haid tetap boleh tidur seranjang, boleh makan bareng, ya serumah. Cuman yang nggak boleh itu doang. Paham betul? Itu doang nggak boleh. Kurang apa? Ya kan? Itu bersyukur, balas jasa. Jadi banyak. Maka disebutkan sini mukafaatuhu apa namanya? Memerintahkan Allah kepada kita untuk membalas jasa tadi dengan kebaikan tadi. Mungkin nggak balas jasa kita? Pertanyaannya, mungkin nggak kita balas jasa Rasulullah? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Disebutin. Fa'in ajazna an mukafaatihi, kalau kita nggak mampu balas jasa, ya nggak akan mungkin. Gimana balas jasa? Ya kita bersolawat 1 dosanya banyak, istighfar 1 dosanya banyak. Gimana membalas jasa buat doa susah kan gitu ya? Gitu ya. Gimana mau nyebar buat kita aja takori amal ibadahnya kurang, dosanya banyak banget kan gitu kita. Maka kalau nggak mampu membayar jasa tadi, da'auna lahu an yukafi'ahu anna, maka kita minta kepada Allah supaya Rasulullah yang menjamin kita. Maka dengan apa jaminannya? Dengan membaca sholawat. Walamma ajazna an mukafaati sayyidil awwalin wal akhirin, amar rabbul alamin an narghaba alaihi wa yusalli alaihi litakuna sholatuna alaihi mukafaatan biasani ilaina. Dan kita pasti nggak akan mampu membayar jasa tadi, maka Allah perintahkan kepada kita untuk mencintai beliau. Amar rabbul alamin an narghaba ilaihi, Allah memerintahkan kepada kita untuk mencintai Rasulullah, cinta. Wa an yusalli alaihi, dan akan memerintahkan kepada kita untuk berselawat kepada Rasulullah SAW, litakuna sholatun alaihi mukafaatan biasani ilaina, supaya sholawat kita bisa dihitung sebagai balas jasa ataupun jaminan untuk kita atas kebaikan Rasulullah pada kita. Pak, Rasulullah itu baik nggak sih?
Apa? Yakin baik. Kan nggak pernah ketemu kita. Nggak pernah ketemu, tapi dia mikirin kita sampai meninggal, mau meninggal masih mikirin kita. Bahkan sampai sekarang pun banyak orang-orang didatangi oleh Rasulullah ketika mimpi, gitu kan? Di antaranya di sini sebutkan Imam Ghazali itu. Imam Ghazali ketika dia nulis kitab, nulisnya cuman apa namanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad itu aja. Kemudian Rasul datang tambahin wasallim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kayak gitu. Kita masih datang. Supaya lengkap gitu kira-kira. Kita ada pernah mimpi Rasulullah belum? Wah itu kalau pernah saya juga merindukan ya Allah pengen. Ya. Tapi kalaupun tidak bermimpi sama beliau, berkata beliau, pastikan ya Rasul, meskipun aku tidak bisa melihat wajah engkau dalam mimpi, tapi percaya ya Rasulullah, aku mencintaimu. Ada. Apa buktinya? Sholawat. Perbanyak sholawat agar sholawat kita nantinya bisa menjadi tadi jaminan buat kita nanti Rasulullah akan melihat kita, oh iya tuh gitu. Nah, jadi seperti itu, makanya sholawat ini luar biasa ya tadi ya. Jadi pertama tadi apa manfaatnya, fadilahnya, Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Dan yang kedua, Nabi Muhammad akan membalas sholawat kita atas kepada beliau. Kemudian yang ketiga, inna man shalla 'alan nabi shallat 'alaihi malaikatullah taala. Tuh, yang ketiga, siapapun yang bersolawat pada Muhammad, maka malaikat akan bersolawat pada kita. Maksudnya salawat malaikat pada kita tadi mendoakan kita. Malaikat mendoakan kita, memintakan ampun buat kita, mendoakan supaya hajat kita dikabul, dosa kita diampunkan. Siapa yang doain? Malaikat. Kira-kira dikabul nggak tuh malaikat doa? Wah selamat kata malaikat. Saya doain ya. Kaget, siapa yang doain? Malaikat Israel tadi. Repot itu. Doain apa? Enggak, ini semua malaikat. Malaikat jumlahnya berapa? Hanya Allah yang tahu. Semua malaikat mendoakan kita manakala kita bersama beliau pada Rasulullah SAW. Maka lihat, nih bapak-bapak yang sudah merasakan sholawat, coba lihat, akan diberikan kemudahan, ya. Kemudian kesulitan akan dibuka jalan keluarnya, urusan akan cobain aja. Tapi kadang-kadang seringkali kita tidak merasakan itu, nggak sadar. Kenapa? Boleh jadi karena hati kita masih kotor. Terus kumpul dengan sholawat, karena sholawat itu akan membersihkan hati sehingga pelan-pelan kita merasa, oh iya Allah benar ya, benar. Sholawat, apapun masalahnya, insya Allah. Kenapa? Ya tadi sekali sholawat Allah balas 10 kali. Sekali sholawat Rasulullah pun membalas sholawat kita. Sekali sholawat malaikat doain. Ya Allah, semoga Panji nemu gas besok. Karena dia sholawat mulu. Wah, gas susah gitu ya. Apa-apa, itu bagian dari apa namanya, kita ngelihat. Saya kalau kita suka ngambil pelajarannya. Ya, ini buat saya pribadi ya, bukan buat orang lain. Artinya ketika kita sudah nyaman dengan nikmat yang Allah berikan pada kita, kemudian kita lalai sekali, timbang. Saya bukan ini ya, kalau ke sini timbang gas kosong, panik luar biasa. Saya penjara ke Tanah Baru, malam nanti dapat merigang kecil, dapat timbang Allah cabut si melon. Masya Allah, kita pusing luar biasa ya. Pada selama ini tahunan kita nyaman, makan tenang, timbang satu, ya Allah. Maka saya bilang, ya Allah bener ya,
Kalau satu nikmat aja Allah cabut, waduh, wah, nggak hanya terkejut bahkan nyalain orang, ngomong ngatur, waduh, itulah manusia. Ketika dapat nikmat, ya, ketika dapat nikmat dia tenang-tenang santai saja. Dia lupa bahwa ini nikmat Allah, satu saat bisa Allah angkat melalui siapapun, bisa melalui bahlul saya siapapun ya. Kan banyak yang menteri begini ya. Hakikatnya itu lagi coba dikit, ternyata se-Indonesia heboh banget. Lihat betapa satu nikmat yang Allah cabut, kan itu. Nah maka ketika itu saya belajar, iya ya bener ya, saya ngerasain mau apa, cuman tahan, hati-hati, jangan sampai ketika Allah, hakikatnya nih Allah yang mencabut, bukan manusia, bukan. Ketika Allah mencabut, sadar istighfar langsung, jangan ngalah-ngalahin orang. Ya, terlepas dari apapun ya, pokoknya seperti itu lah. Biasakan dahaga hati kita. Ya kan? Sama, kita panik. Waduh, mana besok? Wah, macam-macam dah. Terutama ibu-ibu yang dagang-dagang kesian, benar-benar kesian. Tapi ya tadi, sekali Allah cabut nikmat. Nah, dengan sholawat insya Allah hati kita minimal tenang, meskipun emang lagi dicabut ke melon. Tapi minimal hati kita nih terus istighfar Allah astagfirullah. Dalam hal seperti itu nanti Allah akan tunjukkan jalan. Dapat di sono, mana malam-malam jalan kecil, mana dapat yang 12 kilo, mana kecil, masalah. Ya sudah, bismillah, dapat 6 bulan lagi terkurang jadi sebulan. Nah itu pengalaman, iya benar ya. Coba deh Bapak kalau bikin seperti itu, iya. Sekian lama nikmat Allah berikan, satu diangkat. Cuman hati-hati, tadi jangan sampai keluar kata-kata yang seolah-olah oleh Allah. Nah, itu. Jadi Allah bersalawat, Rasulullah membalas salawatnya, dan malaikat mendoakan. Kira-kira kalau seperti itu, Berikutnya, yang keempat, man shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam rufi'at darajatuhu wa zuyyidat hasanatuhu wa muhiyat anhu an sayyiati. Dan siapa orang yang selawat, Allah akan angkat derajatnya. Maksudnya apa? Derajat kemuliaannya. Bukan orang yang katakan gitu, bukan terbang dong kalau gitu dong, enggak. Allah angkat derajatnya. Di sisi siapa? Bisa di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Allah angkat kemuliaannya. Kemudian ditambah kebaikan-kebaikannya. Artinya apa? Dia jadi senang berbuat kebaikan. Ya. Senang berbuat kebaikan, dan kebaikan bertambah dengan sholawat. Dia jadi senang sedekah. Tadinya sedekah 1 jadi sedekah 2, 3 terus semuanya belajar karena sholawat, ditambah kebaikan-kebaikannya ya. Dan sebaliknya dihapuskan dosa-dosanya. Tidak apa-apa sambil sholawat tadi. Makanya sholawat itu mencakup semua itu, doa masuk, istighfar juga masuk, kan gitu. Di sini Rasulullah bersabda, man shalla alayya min ummati sholatan mukhlishan min qalbihi sallallahu alaiha biha asra shalawatin wa rafa'ahu biha asra darajatin wa kutiba lahu biha asru hasanatin wa ma'anhu biha asru sayyiat. Siapa orang yang berselawat dari umatku kepadaku, kata Rasulullah, ikhlas lillahi ta'ala. Nah itu kuncinya, ikhlas. Tapi kalau dijadikan senandung enak banget. Sallallahu ala Muhammad. Tapi motor. Kadang nangis. Sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Itu akan melembutkan hati dan insya Allah akan ikhlas. Nah, siapa ikhlas, maka kata Rasulullah SAW, maka Allah akan mengangkat, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali lipat. Allah akan angkat derajatnya 10 tingkatan. Allah akan catat baginya 10 kebaikan. Allah akan hapuskan baginya 10 dosa-dosa. Masya Allah. Udah itu.
Ini kama fitrah ini sebagaimana ditulis dalam kitab At-Targhib karangan Imam Al-Munziri gitu ya. Seperti itu. Jadi itu selawat tuh. Kalau ini kita semakin yakin berarti. Ya, semakin yakin bahwasanya dengan berselawat kita akan Allah jamin. Ya. Nah, oleh karena itulah di bulan Sya'ban ini nih, di bulan Sya'ban ya sebagaimana tadi ayat itu diturunkan di bulan Sya'ban, maka perbanyaklah sholawat di bulan Sya'ban. Silakan sholawatnya mau sigotnya bagaimana bebas ya, mau yang pendek mau yang panjang silakan sholawatnya masing-masing silakan. Nanti derajat kemuliaan kita tergantung dari berapa derajat sholawat yang kita baca. Semakin banyak sholawatnya semakin naik. Cuman jangan dipasang status. Alhamdulillah malam ini udah 1000 sholawat. Ya. Ada begitu nggak? Ada, ya ada. Nggak apa-apa lah. Doain mudah-mudahan. Nggak apa-apa. Pertama-tama biar insyaallah nanti memang ikhlas. Kan kita kadang manusia itu memang kadang-kadang butuh pengakuan. Kan gitu tuh. Butuh pengakuan kadang-kadang. Tapi ya nggak apa-apa, itu proses setiap orang. Nanti lama-lama akan ikhlas, akan malu bang, kan gitu. Nggak apa-apa, biarin aja. Jadi tapi kita nih ya udah, yang penting yang biarkan hanya Allah yang tahu, kan gitu. Hanya aku, Allah dan para malaikat yang tahu. Orang lain nggak perlu tahu nggak apa-apa. Gitu. Karena kan tadi tuh salawat Allah balas 10 kali lipat. Rasulullah pun menjawab dan mereka mendoakan, udah itu aja. Makanya ini ya, jadi di bulan Sya'ban nih, bahkan tidak hanya bulan Sya'ban, kapanpun ya, coba karena momentumnya bulan Sya'ban ini adalah diturunkan ayat tadi, maka para ulama mengambil manfaat di antara keutamaan di bulan Sya'ban memperbanyak sholawat. Ya, semua dari kita semuanya sholawat. Insya Allah nantinya akan tadi kemudian tadi diberikan. Tapi gini Pak, kita sholawat, baca sholawat, jangan ngarepin yang tadi tuh. Aku sholawat mobil. Ya, sholawat beda dapat ini, pokoknya udah lillahi ta'ala, ikhlas aja. Ya Allah, aku bersolawat karena cintaku pada Rasulullah. Udah. Terserah Allah mau ngasih apa kek gitu. Terserah Allah mau bahasa main, terserah. Jadi jangan kita patokin, wah yuk gue punya mobil nih, selawatin. Nanti kecewa takutnya. Ketika udah kita sholawatin puluhan ribu, ternyata nggak ada mobil. Buru-buru mobil, banyak gue nggak dapet. Akhirnya, capek-capek gue sholawat, kan gitu tuh. Nah maka jadi salah, kecewa. Ya, maka udah ikhlas. Tadi setiap sholat yang kita lakukan ikhlas karena Allah, tadi 10 akan diangkat, macam-macam. Ya jadi yang penting itu ikhlas tuh. Ya makanya tapi kalaupun ada begitu nggak apa-apa, lagi-lagi nggak apa-apa. Manusia proses. Nah maka kita belajar nih. Kalau dulu pernah begitu ya sudah dulu mah. Besok mah jangan. Udah tahu ilmunya udah. Ya Allah Bismillah kita. Kayak tadi 100 kali itu udah. Terserah Allah mau ngasih apa kek. Karena kita nggak tahu Pak, Allah mau ngasih apa nggak tahu. Pokoknya kita selawat tadi. Boleh jadi ketika saya selawat ini malaikat udah semua catatan kita, panjang umur, sehat, kita nggak tahu. Terserah Allah dah, gitu aja kira-kira. Ya, maka jadikan sholawat ini sebagai makanan lidah kita nih. Ya, dalam persiapan sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Silakan bebas. Mau sholawat Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Allah atau Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Ya, kalau Imam Syafi'i Allahumma sholli ala Muhammad adada jadi ada kalimat-kalimat khusus yang beliau sholawat itu. Adada ma zakarahu zakirun wa ghafara dzikil ghafirun. Imam Syafi'i sholawat seperti itu. Ya, kalau saya kadang sering sholat yang Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Terus. Nah, jadi kita bawa juga tuh sholawat ke Nabi, keluarga dan para sahabat semua. Insyaallah.
Ya. Kalau ada waktu atau banyak tuh yang sering saya baca dalam doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub gitu kan. Ini salawat yang diajarkan oleh em, apa namanya? Habib dari Allah Tanggul, Habib Soleh Tanggul. Ya. Itu satu wali Allah tuh. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub, ya Allah. Dengan salat ini semoga salat ini menghapuskan dosa-dosaku. Wa taghfiru biha dzunub wa tuslihu bil qulub, dan menjadikan hatiku sehat. Bener hatinya nih. Jadi ngelihat orang yang begitu ya sudah. Lagi prosesnya begitu. Jangan salah juga, manusia tuh proses. Wa tanqaliqu bil usub, dan juga semoga tulang-tulang yang lemes-lemes ini dikuatin itu. Wa talilu biasob, dan juga sebuah kesulitan dibikin mudah. Wa dan juga kepada para sahabat, para keluarga dan sahabatnya yang bernasab pada sahabat. Terus saya lagi baca senang. Ya silakan. Pokoknya salawat manapun banyak kita salawat yang menyatakan itu banyak. Ya termasuk Ya Rabbi bil Mustafa, itu bagian dari salawat. Balik maqasidah gitu kan. Termasuk. Apa tuh? Yang Rabbi bil Mustafa. Iya banyak. Dan itu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan semangat aja. Ya supaya banyak. Ada konser. Macam-macam tuh, atau yang ya pokoknya itulah, makanya itulah kategori masuknya ibadah yang afdol, karena kapanpun silakan dibaca gitu ya. Hanya tadi jangan di tempat-tempat yang najis alias ini apa. Baik, saya kira itu semoga bisa ada yang mau tanyain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insya Allah sudah paham nih ya. Tinggal praktek dan semakin dia tekanin yakin. Intinya kita perlu bersyukur atas ditakdirkannya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita perlu bersyukur karena ditakdirkan jadi umat dan beriman. Ya kan banyak juga kan yang takdir zaman tapi gak beriman. Tapi kita beriman nih, alhamdulillah. Dikasih iman, kemudian dimudahkan untuk hadir seperti ini. Itu nikmat semua. Itu semuanya harus kita syukuri. Nah, di antara kita bersyukur dengan bersalawat tadi. Insya Allah dengan salawat seperti tadi, macam-macam tadi yang kita dapat. Mudah-mudahan. Saya kira itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita terbiasa dan lidah kita terbiasa bersolawat sehingga ya Rasulullah pantas memberikan syafaat kepada kita. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wallahu muwaffiq lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.